Public Choice Theory atau teori pilihan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai my friends, kami dari kelompok 11, saya Siti Holice Sarumpait dan saya Septia Khairani Siregar. Dan dosen pengampu kami adalah Ibu Indah Permatasari Siregar MSI. Kami akan membahas tentang teori pilihan publik. Pertama-tama, kita akan membahas pengertian teori pilihan publik. Public choice atau yang dikenal dengan pilihan publik adalah sebuah perspektif untuk bidang politik yang muncul dari pengembangan dan penerapan perangkat dan metode ilmu ekonomi terhadap proses pengambilan keputusan kolektif dan berbagai fenomena non-pasar. Menurut Samuelson dan Nordaus, teori pilihan publik adalah salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana pemerintah membuat keputusan yang terkait dengan kepentingan masyarakat atau publik. Teori pilihan publik ini dapat digunakan untuk mempelajari perilaku para aktor politik sebagai petunjuk bagi pengambilan keputusan dan penentuan pilihan kebijakan publik yang paling efektif. Adapun subjek telah dari teori ini adalah pemilih, partai politik, politisi, birokrat, kelompok kepentingan yang lebih banyak dipelajari secara tradisional oleh para pakar politik. Nah, selanjutnya perbedaan pilihan publik dengan ekonomi klasik. Ada 5 perbedaan dasar yang membedakan antara ekonomi klasik dan ekonomi publik. Yang pertama, pemasok. Kedua, demander. Ketiga, komoditas. Keempat, alat transaksi. Dan yang kelima, jenis transaksi. Pemasok pada ekonomi klasik adalah produsen, pengusaha, dan distributor. Sedangkan pemasok dalam pilihan publik adalah politisi, partai politik, birokrasi, dan pemerintah. Demander dalam ekonomi klasik merupakan konsumen, sedangkan demander dalam pilihan publik adalah pemilih ataupun voters. Komoditas dalam ekonomi klasik adalah barang swasta ataupun barang individu, sedangkan komoditas dalam pilihan publik adalah barang publik ataupun barang umum. Nah, selanjutnya alat transaksi. Alat transaksi dalam ekonomi klasik berupa uang, sedangkan dalam pilihan publik berupa suara ataupun vote. Yang terakhir, jenis transaksi. Jenis transaksi dalam ekonomi klasik adalah voluntary transaction, dan pada pilihan publik, politic as exchange. Berbedanya pilihan publik dengan ekonomi klasik bukan hanya dalam konsep individu dan kekuatan-kekuatan yang memotivasi tindakan, tetapi lebih pada kendala dan peluang-peluang yang ditawarkan oleh pihak politik sebagai lawan dari lingkungan pasar. Aplikasi pendekatan pilihan publik. Dalam aplikasi pendekatan pilihan publik, kita perlu memerhatikan yaitu yang pertama, reformasi kelembagaan publik. Apa itu reformasi kelembagaan publik? Yaitu reformasi aturan-aturan dan kerangka dasar di mana proses-proses dan pengambilan keputusan itu berlangsung. Kemudian yang kedua itu perlu desentralisasi kekuasaan dan kewenangan politik. Sebab tatanan seperti transaksi pasar dipandang lebih baik dibanding tatanan dominasi kekuasaan. Kemudian yang terakhir itu perlu dilakukan reorganisasi aturan-aturan perdagangan, kontrak, dan persetujuan. Baik, dan yang keempat itu fungsi dan tujuan teori pilihan publik. Menurut Didik J. Rahbini 2002, fungsi dari pilihan publik dalam kebijakan ekonomi itu adalah yang pertama, menunjukkan bagaimana sikap behavior yang diinterpretasikan sesuai medium budaya dan ideologi yang ada. Kemudian yang kedua itu tentang fungsi dan tujuan itu mengiluminisasikan kondisi-kondisi keberhasilan tindakan kolektif dan untuk menunjukkan mengapa sebagian kepentingan biasa lebih diagregasikan dan sebagian lainnya tidak. Kemudian yang terakhir itu
bisa menjadi petunjuk bagi decision maker untuk menentukan pilihan kebijakan yang paling efektif. Cukup sekian video kami. Thanks for watching and wassalamualaikum warahmatullahi